Cinta itu memikirkan yang dicintai, bukan hanya kemarin dan kini, tapi nanti. Mari kita berbicara tentang masa depan, agar hari esok yang dijelang bukan suatu kesengsaraan. Ada hal yang jelas harus dipersiapkan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Bila engkau lelaki, engkau harus tahu arah saat melangkah. Bila engkau perempuan, seharusnya tahu bagaimana bertingkah. Kita bicara masa depan karena ia tidak semudah yang diperkirakan pemuda-pemuda yang lalai, juga tidak sesulit yang diceritakan perempuan-perempuan yang bercerai. Setiap muslimah tentu saja menginginkan lelaki yang bertanggung jawab, yang menghargai kelebihan kebaikannya, dan yang memaafkan kealpaan kekurangannya. Muslimah mana yang tidak ingin lelaki berbudi pekerti, baik hati, tinggi iman, dan lurus amal. Muslimah selalu menanti lelaki akhlak padan rasa, yang memiliki kelembutan dengan anaknya, dengan istrinya dia mesra. Muslimah mana yang tidak mendambakan lelaki yang bisa mengawalnya jauh dari neraka dan membimbingnya menuju surga Allah. Lelaki mana yang tidak suka dengan wanita yang cerdik cendekia lagi berparas menawan, yang lisannya seanggun geraknya. Lelaki yang baik pasti menyukai wanita lemah lembut lagi santun, pintar membahagiakan suami dengan masakan dan perhatian, tidak tamak harta dan selalu menjaga kehormatan. Lelaki mana yang tidak memimpikan wanita yang mendukungnya dalam kebaikan dan mengeluarkan kebaikannya, dirindukan bila ditinggal dan menyenangkan bila berjumpa. Sialnya, kita hidup di zaman kapitalisme yang mengajarkan lelaki dan wanita masa kini untuk memperhatikan fisik bukan isi, perhatikan badan bukan iman. Kapitalisme sukses menjadikan kebahagiaan materialistis sebagai tujuan tertinggi, hingga buat sebagai tujuan yang tertinggi. Maka hedonisme, anak kandung kapitalisme, sukses menjadikan lelaki hanya peduli nikmat sampai batas kulit. Wajar bila kita melihat di mana-mana lelaki jadi miskin tanggung jawab dan fakir komitmen. Bila lelaki yang tidak lulus ujian tanggung jawab dan komitmen, merekalah yang akhirnya masuk dalam jurusan pacaran. Cinta disempitkan dalam arti pacaran, terbatas pada rayuan palsu dan gandengan tangan. Padahal pendamping yang saleh tiada pernah didapatkan dari proses pacaran, karena kesalehan dan kebatilan jelas bertentangan. Hak dan batil tidak akan pernah bertemu, bagaikan fata morgana yang janjikan kemuliaan semu. Bagaimana bisa lelaki yang sudah memahami pacaran itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, memaksa dengan berbagai alasan agar engkau berbagi dosa dengan dia, melawan Allah? Lalu yang seperti ini bisa jadi panduan setelah menikah. Sebelum halal saja dia sudah berani katakan sayang kepadamu. Jangan heran bila setelah dia menikah, dia berani katakan itu pada wanita-wanita yang lain. Toh sama-sama bermaksiat pada Allah. Jika sebelum akad saja ia sudah berani melabuhkan tangannya pada tubuhmu, jangan heran bila setelah menikah ia mampu lakukan itu pada wanita-wanita yang lain. Toh sama-sama dosa pada Allah. Yang tiada takut dosa saat sebelum menikah, tentunya jangan harap ia takut dosa setelah menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Subhanallah, istimewa sekali. Bagaimana tadi isi dari ceramah saya? Luar biasa kan ibu-ibu? Luar biasa bohongnya tadi tuh. Tapi yang penting siapapun yang menyampaikan isinya itu yang paling penting. Uncle Jack, ibu-ibu sekalian, dengan puisinya tentang cinta. Udah putusin aja. Ya, oke. Uncle Jack lip-syncnya hebat. Hebat banget. Lip-syncnya hebat. Minggu depan lagi ya? Enggak ah. Malu saya. Masya Allah. Tadi saya sampai nggak bisa ngeliat Uncle Jack karena saya takut ketawa, mengganggu konsentrasi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali pada hari ini, luar biasa sekali karena akan ada sesuatu yang ingin dibahas oleh kita semua, sesuatu yang tentunya sangat penting sekali untuk para remaja, muda-mudi dan juga untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Insya Allah akan bermanfaat untuk anak-anaknya nanti, bisa disampaikan nanti. Kita tetap masih di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena nanti kita akan membahas satu topik yang sangat seru, yang sangat keren sekali, yang akan kita bahas sampai 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa ibu-ibu semua dan kawan-kawan semua yang ada di sini dari Majelis Taklim Asyaja'atun
Mardiyah. Betul Bu, Asyaja'atun Mardiyah. Baik, boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Asyaja'atun Mardiyah. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Syifa'ul Qulub. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Rasyadah. Ini saya selalu ingat Al-Rasyadah karena dari kemarin ikut lagi, Masya Allah. Kemudian ada dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Manar. Nah, kemudian selanjutnya dari ibu-ibu Majelis Taklim Darul Muhajirin. Dan ternyata inspirasi iman luar biasa karena tidak hanya ditonton oleh ibu-ibu saja, Mas Felix, Uncle Jack, tapi juga remaja-remaja yang ingin sekali menuntut ilmu. Langsung saja ini dari teman-teman Universitas Islam Negeri atau UIN. Yang mana tuh? Iya. Dan ada lagi dari kawan-kawan sahabat-sahabat dari Universitas Islam Jakarta. Ini membuktikan betapa inspirasi iman ditonton oleh semua kalangan dari berbagai macam usia, Masya Allah. Yes. Apalagi pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu udah putusin aja. Nah, ini Masya Allah nih, karena kita akan membahas tentang pacaran. Apakah pacaran itu diperbolehkan atau tidak? Apakah ada manfaatnya atau apakah ada tidak? pacaran Islami? Apakah ada pacaran Islami atau tidak? Nanti kita akan bahas pada hari ini. Saya menarik tadi ketika saya mendengar Uncle Jack, seorang Uncle Jack atau bukan ya tadi? Mengatakan bahwa tentang pemuda-pemuda yang tadi apa tuh katanya? Miskin komitmen. Nah, beraninya mengatakan cinta, aku pengen jadi pacar kamu, aku ingin membahagiakan kamu, tapi giliran ditanya nikahnya kapan? Ntar dulu ya, aku masih belum lulus. Bulet. Alasannya banyak sekali. Dan kita juga akan membahas banyak lagi, yaitu tentang macam-macam lah tentang pacarannya, nggak akan pernah ada habisnya. Ada nggak sih pacaran? Aku nggak ngapa-ngapain, Uncle Jack nggak ngapa-ngapain ya pacarannya dulu ya? Waktu remaja saya mempunyai prinsip pacaran syariah. Pacaran syariah, misalnya. Allah, seperti apa itu? Pacar saya diawali dengan basmalah. Diakhiri dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pacaran itu pengajian. Baik, Uncle Jack, nanti kita akan bahas lagi. Mas Felix juga akan bahas mengenai tentang udah putusin aja itu, adakah pacaran syariah, adakah pacaran secara syar'i, adakah pacaran secara Islami atau tidak? Kita akan kupas tuntas pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Masya Allah. Menyambung pembicaraan kita tadi mengenai pacaran. Nah, sebenarnya di dalam Islam kita nggak perlu narasumber lain selain Mas Felix. Nah, karena Mas Felix yang menulis buku Udah Putusin Aja, kita akan tanya pada beliau ini. Sebenarnya pacaran di dalam Islam itu seperti apa? Ada atau tidak? Boleh atau enggak? Seperti itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Uncle Jack ya, pacaran Islami seringkali dimaknai sebagai pacaran yang disesuaikan dengan syariah. Awalnya diawali dengan basmalah, lalu diakhiri dengan hamdalah. Cari tempat-tempatnya yang islami-islami, seperti pelataran masjid atau di bawah beduk, kan itu kan ya. Atau kemudian cari waktunya waktu yang mustajab, seperti sepertiga malam terakhir misalnya, gitu kan ya. Nah, kadang-kadang orang kemudian seperti itu. Atau SMS-an yang islami. Sudah tahajud belum? Jangan lupa puasa hari ini. Nah, jangan lupa puasa ya hari ini ya. Nggak ada pacaran islami. Pacaran islami nggak ada. Jadi Islam kemudian sangat melindungi kehormatan wanita. Salah satu manifestasi Islam melindungi kehormatan wanita adalah menjaga agar wanita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bakal membahayakan kehormatannya ataupun kemuliaan. Jadi gitu, Islam memandang pacaran, Islam tidak mengenal yang namanya pacaran. Jadi kira-kira begitu. Nah, pasti akan timbul nih pertanyaan, tapi kalau pacaran yang nggak ngapa-ngapain gimana nih Ustadz? Iya, kalau pacaran nggak ngapa-ngapain terus ngapain pacaran kan itu kan ya. Jadi nggak ada pacaran nggak ngapa-ngapain. Suatu pacaran pasti ada aktivitas kan itu. Nah, aktivitas inilah yang kemudian akan menjurus kepada bahaya. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini kayaknya Uncle Jack juga punya masalah nih. Ini nih, aduh. Tentang pacaran juga nih anaknya nih. Bukan, ini anak saya nih, bukan sayanya nih. Iya. Kalau Uncle Jack saya juga nggak percaya, nggak ada yang mau kayaknya. Ada mau, istri saya sudah mau. Iya, satu doang ya. Oke. Begini, Kak Felix, saya kepada Mas Felix, anak saya itu pacaran yang namanya si Casey anak saya, pacaran sama cowoknya namanya si Shen. Sian kali. Kenapa emang Shen? Perasaan udah kenalan di belakang namanya bukan Shen. Sian. Ya. Terus
Kok ingatan kamu sih daripada saya? Kenalan di belakang saya. Nah, saya kurang setuju dengan anak saya pacaran itu. Kurang ganteng. Bukan masalah kurang ganteng, saya nggak masalah fisik. Oh, duit. Bukan juga. Tiap malam minggu kalau ngapel ke rumah itu, anak saya nggak pernah bawa martabak itu orang. Iya, banyak kerugian yang didapat sama Jadi saya. harusnya si Sean ini belajar say with the food. Iya. Dengan makanan gitu. Untuk Nah, menarik anak saya perhatian. biasanya rajin bantu ibunya ngepel, cuci piring, nyapu rumah. Sekarang nggak pernah lagi. Gara-gara diajak malam minggu. Gara-gara si San itu. Diajak nonton bioskop lah. Mendingan nonton bioskop tuh masuk ke dalam nonton bioskop, gedungnya ada ditontonin. Liatin posternya aja. Kasihan anak saya. Oh gitu. Duit saya habis. Kenapa? Ya saya habisin sendiri. Bukan karena anak saya, bukan. Jadi Beda sama saya pacaran dulu. kalau dulu gimana? Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih. Oh ini. Berani-berani kamu datang ke sini ya. Camer. Kamar apaan? Apa? Ini dia Mas Sean Hashim yang tadi dikatain. Tersangka satu. Gimana nih, klarifikasikan, kita harus tabayun dulu. Islam mengajarkan kita untuk tabayun, jadi tidak hanya mendengar dari satu sisi saja, dengar juga dari yang Boleh. Jadi boleh pacaran kan nih? No. Boleh. Udah diputusin. Nah, tadi martabak nggak dibawain, gimana boleh pacaran? Coba itu. Gimana ya? Habis martabaknya tutup. Masa tiap malam tutup mulu martabaknya? Kan ada yang lain, empek-empek kan? Durian kan? jadi kata Camer nih, calon mertuanya Sean ini katanya anak saya tuh jadi sering keluar nonton Iya, habis puasa di rumah aja, diajak jalan-jalan dong. Kan pacaran Jalan-jalan pengen berdua happy. tapi Oh, maunya iya. ikut mulu kan nggak bisa dong. Iya, pacaran tuh aja. berdua ya. Ntar dulu. Ini biasanya kalau orang bertiga, yang ketiga biasanya setan. Yang jelas kalau foto bertiga, yang tengah pasti mati. Nah, yang foto juga mati. Lebih enak kan di rumah. Bisa main catur sama saya. Oh, jadi sebenarnya nggak boleh perlu berdua diluruskan, perlu diluruskan antara Uncle Jack dan juga Mas Sean ini. Umurnya berapa, Mas? 2-3. Oh, 23. Masih lajang ya? Masih. Masih lajang. Makanya tadi pacaran sama anaknya Camer. Berapa lama pacarannya ini, Uncle Jack? Ya nggak tahu dia yang Udah berapa ngejalan. lama pacarannya nih Mas Sean sama anaknya? Namanya saya pacaran sama dia. Ini kadang-kadang ini. Udah berapa lama pacarannya? Berapa dan lama? Baru berapa sih. putus? Oh, baru. Baru. Nah, jadi gini, di dalam Islam itu Uncle Jack, kita itu menolak pacaran bukan karena tidak dibawain martabak, Uncle Jack. Bukan karena dia juga nggak bawa empek-empek. Bukan juga karena dia fisik, bukan juga nggak berduit. Walaupun nggak berduit dan nggak fisik, tapi tetap nggak boleh di dalam Islam. Nah, kenapa nggak boleh di dalam Islam? Karena di dalam Islam, Allah memperingatkan kepada kita harus menjaga kehormatan wanita. Wala taqrabu zina. Janganlah kita mendekati zina. Kita tidak menuduh bahwa pacaran itu memang zina, tapi setiap zina diawali dengan pacaran. Nah, kita nggak ngitung kasus prostitusi, nggak ya, tapi selain daripada prostitusi tadi, maka setiap zina awalnya pasti adalah pacaran. Nah, kenapa tidak boleh? Rasul bersabda dalam salah satu yang kita dengar sampai dengan sekarang, hadis riwayat Abu Daud, Rasul kemudian mengatakan pada kita, la yakhuluna ahadukum, tidaklah berkholwat salah seorang laki-laki di antara kalian. Nah, bi imro'atin, dengan seorang wanita yang itu bukan mahramnya, fa inna syaitona salasiha, maka syaiton yang menjadi ketiganya. Maka kalau lagi pacaran jangan deket-deket Uncle Jack, nanti jadi setannya nanti. Nah, jadi ini kan mengerikan. Nah, maka ada setan yang ketiganya, pasti berbuat yang salah, pasti berbuat yang aneh-aneh. Rasul sambung lagi dalam sabda yang lain, tidak mendekati seorang laki-laki kepada seorang wanita berdua-duaan tanpa mahram kecuali menginginkan berzina dengannya. Nah, itu Uncle Jack. Jadi itu alasannya kenapa Islam tidak memperbolehkan yang namanya pacaran. Aku mendekati zina. Mendekati zina. Kalau ada yang mengatakan aku pacaran nggak ngapa-ngapain kok, memang nggak ngapa-ngapain awalnya. Iya, betul. Mungkin awalnya pertamanya lihat-lihatan, terus pelan-pelan pegangan tangan. Nah, Ya betul. nggak, Mas Sean? Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya tuh step by step tuh pelan-pelan. Ujung apa nih? Ujung apa? Mulai Main-main tuh sama dari anak pegangan. saya ya. Tadinya mungkin pegangan tangannya nggak ngapa-ngapain, cuma nyebrang aja gitu ya. Pura-puranya menyeberangkan Nyebrang. nenek-nenek. Oh salah, menyeberangkan pacar. Kemudian dilanjutkan Gitu. dengan aktivitas yang lebih, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Akhirnya kerja bakti deh. Nah, main catur. Bahaya jadinya. Iya, jadi kalau ada orang bilang bahwa pacaran ini kan cuma pegangan tangan, saya katakan kalau pacarnya cuma pegangan tangan, dia pasti bukan laki-laki, betul begitu? Betul, Nah, emang kadang-kadang betul, gitu, ngaku.
Rahasia laki-laki nih ternyata nih, gimana tadi? Jadi pegangan tangan kemudian akan berlanjut ke aktivitas berikutnya karena ada peluang. Setelah berdua kali ya. Sebenarnya karena ada peluang, karena berdua-duaan itu kemudian setelah pegangan tangan kemudian terasa enak, nikmat. Kata Bang Napi dah, suatu kejahatan bukan terjadi karena niat sementara, tapi karena ada kesempatan. Betul. Nah, waspadalah. Jadi saya waspada. Jadi sebenarnya keputusan dari Mas Syan ini untuk putus itu betul, tapi putus bukan gara-gara camer, tapi putus karena takut sama Allah. Karena takut sama Allah gitu, bukan martabak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak perlu pacaran dulu berarti. Iya, nggak perlu. Karena dalam Islam ada metode yang lain supaya metodenya orang seperti itu bisa apa itu? saling kenal. Kalau selama ini orang berkata, kalau nggak pacaran terus kita beli kucing dalam karung. Kita nggak kenal, tiba-tiba orang nggak kenal kita nikahin gimana gitu. Nah, di dalam Islam dua orang yang mencintai karena Allah, mereka tidak perlu perkenalan pacaran. Nah, karena dia sudah mencintai pada Allah. Karena sama-sama mencintai satu klub bola, itu biasanya saling cocok tuh. Kalau satu misalnya suka klub bola A, satu suka klub bola A, cocok. Kalau suka satu A, satu B, berantem. Nah, maka sama kayak Allah. Kalau kita saling mencintai Allah, sama-sama mencintai Allah, keduanya akan saling mencintai. Nah, Tanpa itu perlu sering perkenalan ditanyakan yang oleh berlebihan. orang-orang. Maksud cinta karena Allah tuh apa? Ini pertanyaan yang pasti sering sekali ditanyakan oleh teman-teman. Saya mencintai dia karena Allah. Saya Baik. mencintai wanita ini karena Allah, makanya saya pengen deket sama dia. Saya pengen dia baik, saya pengen ingetin dia untuk tahajud segala macam. Sebenarnya cinta karena Allah itu maknanya apa? Cinta karena Allah sebenarnya sederhana, ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah. Cinta karena Allah adalah saat kita memutuskan untuk bisa bersama karena Allah, juga memutuskan bisa berpisah karena Allah. Itulah cinta karena Allah. Ya, jadi cinta karena Allah bukan karena satu hubungan yang tidak halal, kemudian dilanjutkan dengan mengirimkan SMS tausiah. Nah, modus itu. Modus. Nah, kita akan bahas lagi, lebih seru lagi, lebih dalam lagi tentang Mas Syan dengan anaknya Uncle Jack ini. Baik, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Sebelum kita bahas tentang kucing dalam karung, Iya. nah, tadi melanjutkan, dan ta'aruf itu apa sih? Pasti Syan juga pengen tahu tuh, ta'aruf itu apa sih? Iya. Sebelumnya saya ingin memaparkan sebuah fakta juga, yang Baik. tentu saja saya dapatkan dari Mas Felix. Tadi Mas Felix sempat mengatakan di belakang panggung pada kita semua, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Komisi Perlindungan Anak, bahwa anak-anak SMP, sekitar 62% di Jakarta sudah tidak lagi perawan. Artinya 10 dari ini 10 langsung orang 10 dari orang anak gadis itu hanya 4 yang perawan. Itu adalah sesuatu yang fakta yang semuanya dimulai dari pacaran. Jadi betapa pacaran itu membawa suatu hal yang begitu berdampak sangat besar sekali. Mengerikan ya? Mengerikan sekali. Dan begitu banyak fakta-fakta lain yang mengatakan memang di kota-kota besar angkanya semakin terus menaik tentang mereka yang sudah tidak perawan lagi. Jadi Betul, hati-hati. jadi kalau ada yang bilang pacaran tuh tidak bikin dewasa, tapi bikin beradegan dewasa. Hati-hati makanya tuh. Nah, tadi menyambung tentang kucing dalam karung. Ya, Syan ya? Gimana tuh Ustaz? Ya. Jadi biar pacarannya halal gimana Ustaz? Datang aja ke MUI, minta label Supaya dapat sertifikat halal. halal. Sertifikat halal itu ya. Emangnya anaknya Uncle Jack makanan? Makanya. Ya, jadi kalau kita kembali lagi pacaran, kita lihat bahwa aktivitas pacaran adalah aktivitas-aktivitas memang tidak syar'i di dalam Islam. Jadi tidak dibenarkan di dalam Islam, bahkan berdua-duaan saja, tidak melakukan aktivitas-aktivitas apapun itu saja tidak diperkenankan di dalam Islam. Apalagi kemudian aktivitas-aktivitas di dalamnya ada pegangan tangan, yang tentu saja laki-laki tidak cukup hanya pegangan tangan. Pasti ada pegang-pegangan yang lain, belajar anatomi dan sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, karena itulah kita harus kemudian menyatakan bahwa kalau kita punya anak, segera jauhi deh sebelum lebih terlambat, sebelum lebih telat. Nah, ini Uncle Jack. Tapi Sebenarnya sebagai- boleh nggak sih sex education itu? Boleh nggak sih Mas Felix? Ya. Sex education. Ya, jadi sex education atau pendidikan seks itu adalah bagian daripada keseharian di dalam Islam. Jadi ketika seorang anak sudah mulai balik, dia tentu harus diperkenalkan pada tanggung jawab karena dia punya tubuh yang harus dijaga. Jadi sex education bukan berarti mencontohkan. Nah, ini beda ya. Jadi mencontohkan kemudian yang salah dengan memperingatkan pada yang salah. Nah, dalam kasus-kasus yang seperti ini, dengan melakukan sex education yang tepat, yaitu dengan cara yang menjauhi hal-hal yang menyebabkan mereka bisa terjerumus dalam bahaya ke depan. Nah, jadi kira-kira begitu. Dalam misalnya saya sebagai orang tua, Ya.
Nah, ingin mempunyai calon menantu. Nah, tentu harus memikirkan yang namanya ada bobot, bebet, gitu, segala macam gitu. Betul. Kan. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui hal itu, Ustaz? Betul. Tentu saja di dalam Islam tidak hanya seperti yang saya katakan tadi, dua orang yang mencintai Allah pasti akan saling mencintai. Tapi juga mereka perlu perkenalan. Nah, perkenalan inilah yang di dalam Islam disebut dengan ta'aruf. Nah, ta'aruf ini didahului dengan yang namanya proses meminang, khitbah. Jadi khitbah ini adalah proses meminang di mana seorang laki-laki menyatakan secara langsung ataupun tidak langsung pada seorang wanita bahwa dia ingin kemudian menikahi wanita tadi. Apabila wanita tadi mengatakan yes, maka segera dia memberikan nomor kontak bapaknya, walinya. Nah, untuk segera dihubungi oleh laki-laki tadi dan kemudian langsung tentukan tanggal. Nah, selama kemudian tentukan tanggal itu, misalnya contoh 2 bulan atau 3 bulan, disitulah perkenalan terjadi, ta'aruf terjadi. Maka laki-laki boleh datang kepada orang tuanya dan mengatakan, ini mohon maaf nih, anak bapak kan kerudungan nih, kita nggak tahu nih kupingnya ada 1 atau 2 kan, itu kan misalnya. Taruhlah seperti itu. Nah, kemudian dia bisa berkenalan dengan bapaknya, karena yang paling tahu tentang anaknya tentu saja bapaknya. Nah, jadi termasuk dia bisa tanya apapun tentang bibitnya, bebetnya, bobotnya, nah akan terlihat di sana. Nah, sebaliknya, pacaran walaupun dikatakan adalah sebuah fase perkenalan, faktanya tidak ada yang kemudian terkenal ketika pacaran, atau tidak ada yang kemudian dikenali ketika pacaran. Apa buktinya? Contoh, kalau kita bicara tentang pacaran, harusnya kalau ada korelasi antara pacaran dengan kenal, maka harusnya pernikahannya langgeng toh. Betul begitu kan ya? Nah, ternyata setelah mereka pacaran, tidak juga langgeng ketika sudah menikah. Negeri-negeri yang terbanyak cerai setelah menikah itu ada 3. 1 adalah Ukraina, 2 adalah Rusia, 3 Belarusia. Nah, berarti ini adalah yang paling banyak terjadi perceraian dan jelas mereka tidak mengerti Islam. Amerika yang mengimpor budaya-budaya pacaran kepada kita, perceraian di atas 50%. Berarti tidak dipengaruhi oleh yang namanya pacaran. Jadi seperti itu. Lamanya pacaran bukan berarti jaminan untuk kelanggengan dalam satu rumah tangga. Iya, sama seperti yang sering kita lihat di TV sebelum kemudian menikah, pas lagi pacaran, pas lagi indah-indahnya, engkaulah segala-galanya, menghitung hari dan sebagainya. Setelah menikah lagunya ganti, separuh jiwaku pergi, misalnya gitu. Nah, inilah salah satunya. Jadi tidak menjamin langgengnya kemudian pernikahan. Jadi itu adalah bagian daripada yang harus kita ketahui, tidak ada korelasi antara pacaran dan pernikahan. Tapi ada korelasi yang sangat besar antara kecintaan pada Allah dengan kelanggengan ketika mereka menikah. Ya. Pilih laki-laki atau perempuan yang beriman, insya Allah apabila kita tidak menyukainya, dia pun tidak akan berlaku kasar pada kita seperti itu. Ini saya mau tanya sama Oki. Oki kan belum nikah nih. Doakan ya Allah, Udah punya doakan, pacar belum? doakan. Putusin aja, Pak. Insya Allah ada jodoh. Wah, ngarep anak saya mau dikemanain ya? Insya Allah ada jodohnya di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu tempat yang Allah sediakan. Tapi saya percaya sama Oki. Doakan ya, insya Allah kan doa orang soleh didengar oleh Allah. Doa orang terzolimi. Orang terzalimi didengar oleh Allah. Teraniaya. Nah, kan masih banyak juga nih. Ada beberapa yang sudah tahu tentang ta'aruf, ada beberapa yang belum tahu tentang Iya. ta'aruf. Yang menjadi masalah adalah sebagian orang mengatakan sebenarnya ta'aruf sama aja dong dengan pacaran kalau dia berlama-lama. Iya. Dalam artian ta'aruf kan tentu harus tidak boleh terlalu lama, karena kalau dia lama-lama sama aja nanti jatuhnya sama Ya, pacaran. beda pacaran sama ta'aruf jelas. Dalam pacaran itu tidak ada jangka waktu yang disepakati. 2, tidak ada mahram yang menemani. Dalam ta'aruf ada 2 yang berbeda. 1, akadnya jelas. Jadi jangka arahnya. waktunya jelas. Ada waktu disepakati sebelum mereka menikah. Yang kedua, mereka ditemani oleh mahram sehingga sudah pasti tidak terjadi apapun. Karena kalau orang biasanya bersendiri-sendiri, biasanya pasti maksiat. Misal kalau kita lihat orang pacaran biasanya nyari tempat yang remang-remang atau yang terang. Remang-remang, ya kan ya? Cari tempat yang sepi atau yang rame. Ya. Kenapa pacaran tidak di tempat yang terang dan tempat yang rame? Karena ada aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dilakukan kecuali di tempat yang remang-remang dan sepi. Ya ini kemudian kita lihat bahwa memang menjurus ke sana. Tapi di jembatan layang tuh, Ustaz. Ya. Iya. Jantung. Geger motor tuh pinggir-pinggir tuh. Nah, itu pacaran berjamaah itu. Nah, tapi kan masih ada sekat-sekatnya. Mereka tetap mau bersendiri-sendiri. Nah, karena gelap tempatnya. Makanya tempat gelap itu pasti banyak syaitonnya. Ya, jadi perbedaan antara pacaran dan ta'aruf bagi teman-teman semua di sini yang belum tahu bahwa ta'aruf itu memiliki Jangka satu visi misi yang jelas. Jangka waktunya tidak terlalu lama, sudah tahu setelah ta'aruf, setelah kenal tidak terlalu lama, kemudian menuju ke arah khitbah, kemudian menikah. Nah, kalau pacaran ini ada lagi nih kasusnya nih. Nanti
nanti 3 tahun lagi aku akan menikahimu. Nanti setelah lulus aku akan menikahimu. Mei. Nanti kalau abangku sudah menikah, aku nggak boleh melangkahi nih, baru menikahimu. Gimana Ustaz? Nah itu dia. Kadang-kadang kalau orang Janji-janji pacaran, surga. janji-janji banyak, speak dewa kan itu kan ya. Nah jadi ketika dia ditanya kapan kita menikah, nanti tunggu duitku cukup. Setelah duitnya cukup, lain lagi. Ibu kok meminta dibuatin rumah dulu. Setelah ibunya punya rumah, dia bilang lagi kakek saya belum umroh kan itu kan ya, dan sebagainya. Maka nggak akan selesai. Karena memang duit bukan menjadi indikasi untuk menikah. Tapi yang menjadi indikasi untuk menikah adalah kemampuan. Kemampuan dalam apa hal? Kemampuan. Kemampuan apa aja? Saya sudah tahu pasti mikirnya kemampuan. jelek ini. Paham deh pasti lah. Kemampuan Iya. secara Ekonomi. finansial kah, Atau ekonomi seperti kah, apa? atau seperti Nah, jadi gini, ketika Rasul menyampaikan kepada kita, manis tato abil ba'ats faliyatazawaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Maka mampu di sini bukan finansial, bukan juga umur, karena tidak ada batasan umur. Ada yang muda menikah langgeng, ada yang tua menikah tidak langgeng. Maka batas kemampuan di sini ditentukan oleh walinya. Ditentukan oleh walinya. Ada seorang yang pernah datang pada saya lalu berkata begini, Ustaz, ini saya mau nikah Ustaz, tapi sayang sekali ibu saya belum merestui. Lalu saya bilang, ibumu aja belum bisa kamu yakinkan, apalagi ibunya dia. Gitu kan ya. Nah, berarti mampu di sini adalah bagaimana orang tuanya melihat dia mampu atau tidak. Anaknya sudah bisa belum untuk memimpin anak orang lain. Nah, ini adalah mampu. Nah, orang tua melihat dari segi apa? Jelas satu, iman. Karena kalau laki-laki yang beriman, dia tidak akan menelantarkan wanita. Maka dia akan walaupun harus gosok WC, dia akan tetap kerja supaya wanitanya bisa dia hidupi. Dia nggak akan malas-malasan main game di rumah, sementara kemudian perempuannya cari duit kemana-mana. Jadi ini yang kemudian bisa kita lihat. Kesiapan yang paling penting, kesiapan iman. Jadi sebenarnya bukan mencari laki-laki yang kaya raya, tetapi laki-laki yang mau bekerja keras dan Nah. bertanggung jawab untuk menafkahi. Langsung tentukan tanggal. Saya sih siap sih Om. Siapa Pak? Tampangnya nggak meyakinkan. Maka tugas Shen adalah untuk meyakinkan. Nah, meyakinkan. Kalau belum mampu meyakinkan, berarti tunda dulu. Saya sendiri aja belum yakin nih. Nah, Mau yakin orang itu lain. dia. Untuk meyakinkan diri sendiri. Nah, karena gimana, itulah Ustaz? judul buku saya udah putusin aja, bukan udah nikahin aja. Karena kenapa? Karena orang yang pacaran sudah pasti tidak siap untuk menikah. Nah, karena itu putuskan dulu, pantaskan diri dulu, kaji Islam, kemudian coba pantaskan diri secara fisik. Bagi yang perempuan, coba bedakan dulu yang mana lengkuas, yang mana jahe, kan itu kan ya. Coba masak air dulu, nah di dapur dulu dan sebagainya. Yang laki-laki benerin genteng dulu bisa atau enggak, bayar listrik bisa atau enggak. Nah, perkara-perkara kecil semacam ini adalah persiapan juga termasuk. Intinya adalah apabila kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, kitanya harus baik dulu, memantaskan diri dulu. Karena dalam surat An-Nur 26, perempuan baik-baik, untuk laki-laki baik-baik, begitu pula sebaliknya. Dan ingin saya bahas kepada Ustadz juga, kepada yang semua ada di sini, yang sudah kita tahu bahwa hukuman berzina itu sangat luar biasa, mengerikan sekali hukuman di dunia. Bagi yang lajang, apabila dia melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk. Dan bagi yang sudah menikah, apabila dia melakukan perzinahan, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Ya. Seperti itu Kak Ustadz, dalil yang secara... Dalam surat An-Nur ayat pertama, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzala fiha ayatin bayyinatin la'alakum tadzakkarun. Allah katakan, kitab ini kami turunkan kepada kalian dan kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya agar kalian mendapatkan sebuah pengingat. Ayat yang keduanya, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zinawati dan zinawan, jilidlah mereka masing-masing dengan 100 kali jilidan. Itu untuk yang belum menikah. Yang sudah menikah ya tadi dirajam, itu adalah hukumannya. Jadi betul sekali. Ya, jadi begitu luar biasa sekali Islam mengatur kesucian seorang hambanya, bahwa Islam sama sekali tidak memperbolehkan untuk mengarah-arah antara perempuan dan laki-laki untuk terus dekat. Islam sudah mengatur sebegitu indah, sedemikian indah. Selanjutnya kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya dengan lebih jelas lagi tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Luar biasa pembahasan kita pada hari ini, dan ini belum selesai, masih banyak sekali hal yang ingin kita tahu. Pertama kali yang ingin saya tanyakan kepada Mas Shan adalah, kenapa ingin berpacaran? Aduh, siapa yang nggak pengen pacaran? Kenapa tuh alasannya? Apa yang didapatkan dari pacaran? Iya, mungkin karena ada ketertarikan, suka, jadi pengen pacaran, pengen apa ya? Dianggap eksis atau apa gitu. Pengen memiliki kah atau apakah? Iya. Pengen menjadikan istri itu pacarnya. Iya, kayaknya sih gitu. Pengennya
pacaran tapi main-main gimana ya? Oh. Kenapa pengen main-main? Main apa? Main pacar-pacaran gitu. Oh. Oh, sekedar Pengen main-main fun. aja. Ini nggak serius dong untuk menjadikan istri. Kalau mau jadi istri harus serius kan, tapi mesti kenal dulu segala macam ya, sambil main-main dulu lah. Makanya kalau nggak cocok putus cari lagi, putus cari lagi gitu. Sampai Sampai cocok. cocok. Oh, jadi kita bahan percobaan nih ceritanya nih. bukan Nah, perempuan. ayo. Nah, sebenarnya apa yang didapat dari berpacaran? Makanya nih yang bener gimana kan kayak soalnya selama ini kan yang dicari nggak ada yang bener nih. Biar ke jalan yang benar bagaimana Ustaz? Oke, baik. Gimana tuh Mas Walid? Jadi gini, saya perlu ceritakan dulu pada pemirsa di rumah dan juga pada pemirsa yang di studio. Kenapa saya menulis buku judulnya Udah Putusin Aja? Sebenarnya gini, ibu-ibu sekalian yang ada di studio dan juga mukminin dan mukminat yang ada di rumah, saya secara pribadi saya belum mengenal Islam sejak awal. Saya baru mengenal Islam sejak umur 18 tahun. Dan sebelum umur 18 tahun itulah saya mengalami masa-masa yang mungkin keuntungan yang tidak disengaja ya. Jadi saya mengalami aktivitas-aktivitas pacaran dan pada waktu saya memulai ketika SMP kelas 1. Tapi tidak sama dengan sekarang. Aktivitas zaman dulu nggak sama kayak zaman sekarang. Zaman dulu laki-laki dan wanita duduknya tuh dipisah. SD, SMP, SMA duduknya dipisah. SMA itulah baru pertama kali duduk kita digabung. Supaya cowok-cowoknya pada diem kata guru-gurunya. Nah, dan kalau orang berpacaran pada masa itu, prestasi paling besar adalah pegangan tangan. Karena kita belum ngerti tentang segala sesuatu selain pegangan tangan. Saking parahnya informasi pada saat itu. Berarti pegangan tangan adalah prestasi terbesar orang yang ketika berpacaran. Nah, ketika saya kemudian memahami seperti itu, jarang mungkin di antara laki-laki, tapi saya termasuk lelaki yang peneliti. Sampai ketika saya pacaran, saya menemukan satu hal. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah bahwa wanita itu secara fitrahnya senang digombalin. Betul begitu? Ibu bajunya bagus, oh gombal, tapi senang hatinya berbunga-bunga. Maka wanita senang digombalin. Dan tidak hanya senang digombalin, fitrahnya seorang laki-laki adalah menggombal. Jadi cocok tuh, satu digombalin senang, satu senang menggombal. Dan tidak hanya itu juga, ternyata saya menemukan ada beberapa teknik-teknik yang kalau saya lakukan, saya bisa membuat wanita melakukan apapun buat saya. Serem nggak? Serem nggak? Serem ya? Nah, itu adalah fakta. Zaman dulu ke belakang, nggak banyak laki-laki yang tahu semacam ini. Nggak peduli sejelek apapun fisiknya. Nggak peduli dia itu kemudian miskin atau kaya. Tapi kalau dia tahu teknik ini, maka dia bisa membuat cewek melakukan apapun buat dia. Maka ini yang saya temukan. Zaman dulu nggak banyak yang tahu. Zaman sekarang, semua laki-laki rata-rata tahu hal yang semacam ini. Maka terjadilah hal-hal yang kita lihat sekarang. 62% tidak perawan. Kasus-kasus video artis dan sebagainya. Yang kadang-kadang kita berpikir, kok bisa sih? Kok bisa sih? Kalau dalam kemudian kacamata normal. Tapi kalau itu dilihat dari segi nafsu, nafsu menutup akal. Dan itu bisa didesain. Karena itu ini sangat berbahaya sekali. Maka kemudian ketika itu saya tulis kemudian buku ini, agar perempuan-perempuan paham bahwa ini bukanlah sebuah cinta, tapi nafsu. Nah ini berbahaya berat. Karena kalau orang sudah kehilangan kehormatan, nggak ada yang bisa diharapkan apapun dari dia. Kasihan luar biasa ibu-ibu sekalian. Coba kita pikirkan, coba pikirkan baik-baik. Agar kita menjadi paham betul anak kita dalam bahaya. Coba pikirkan baik-baik, seorang perempuan dan laki-laki yang pacaran, ujung-ujungnya pasti ingin berzina. Kalau dia normal. Kalau dia cuma puas pegangan tangan, berarti itu bukan laki-laki. Berarti cowoknya dong yang nafsu. Benar, cowok memang nafsu. Karena cowok nafsu lah kita ada. Kalau cowok nggak nafsu, kita nggak ada kan itu kan ya. Nah maka coba pikirkan baik-baik, kalau sudah berakhir dengan zina, hilang kehormatan, apa masa depan buat perempuan tersebut? Ada dua pilihan, dia menikahi laki-laki yang menzinai dia, dan itu berarti adalah sebuah kesengsaraan lebih lanjut, karena dia menikahi orang yang sudah tidak jujur pada Tuhannya dan tidak jujur pada manusia, atau dia menikah dengan yang lain. Kalau menikah sama yang lain, ada yang mau menerima dia, taruhlah. Lalu kemudian ada yang mau menerima dia, lantas suatu waktu ketika di masa depan pernikahannya, pasti ada kata-kata begini, kamu sih dulu, kan gitu kan ya. Ketika itu terjadi, bagaimana perasaan wanita? Mutung, hancur, luar biasa. Maka jangan sekali-kali karena seorang wanita dinilai dari track record masa lalu dia. Laki-laki tidak, laki-laki dilihat dari masa depan dia. Wanita dilihat dari masa lalu dia. Hati-hati, udah putusin aja. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi ini wanita dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan sekali. Sangat tidak diuntungkan sekali. Iya. Makanya kalau laki-laki dapat fun, misalnya kan idealnya dapat kemudian mungkin kenikmatan. Perempuan mungkin juga merasa yang sama. Sebelum kemudian dia sadar dan dia nangis terseduh-seduh karena apa yang sudah dia buat.
Ya, itulah yang menjadi latar belakang sebenarnya kenapa Mas Felix ingin sekali menulis buku ini untuk menyelamatkan Iya. para muda-mudi. Nah ini kalau kasusnya berbeda nih. Kalau Ya. tadi kan kita membicarakan tentang pacaran, berzina, kemudian Yang udah serem-serem putusin ya. aja segala macam. Nah ini kasusnya berbeda. Bagaimana kalau dia ingin sekali menikah, dia Baik. merasa sudah mendapatkan laki-laki yang baik secara agama baik, Oke. secara yang diperintahkan oleh Rasulullah kan memilih pasangan itu dari 4 hal yang seperti sudah kita tahu, dari hartanya, keturunannya, fisiknya, kemudian sebaik-baik pilih agamanya. Ya. Seandainya dalam satu kasus merasa bahwa itu semua sudah terpenuhi, tetapi orang tua melarang. Nah, ada nggak nih orang tua melarang karena alasan yang tidak syar'i? Ibu-ibunya Itu yang dimelarang gimana? biasanya. Biasanya anaknya mau, tapi karena misalnya ibu-ibunya ngeliat, oh itu cowoknya miskin, gak usah deh. Misalnya. Menyusahkan anakku, sebenarnya tidak Oke. ada yang salah dengan orang tua karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik Oke. untuk anaknya. Baik. Tapi gimana nih kalau alasannya tidak syar'i sementara seseorang sudah ingin sekali untuk menikah? Ya, saya masuk Islam umur 18. Ketika saya pacaran, ketika saya masuk Islam, saya punya 2 pilihan. Apakah mau memutuskan pacar atau menikahi? Akhirnya saya bilang sama orang tua saya pengen menikah. 18 tahun. Orang tua saya bilang, kamu mesum ya? Kamu mesum ya mau nikah dan muda-muda mau nikah. Apa yang sudah kamu siapin? Saya katakan saya punya iman dalam agama dan itu cukup. Akhirnya walhasil saya ditolak. Ditolak menikah oleh keluarga saya, oleh bapak ibu saya. Dari situ saya belajar, oke, berarti saya belum mampu. Karena saya belum mampu meyakinkan orang tua. Maka dari situ kemudian saya merubah strategi. Pergi ke Bogor, kuliah, pulang ke Jakarta, bawa ayam goreng, bawa manisan, gitu kan ya. Segala macam urusan keluarga saya urusin. Sehingga orang tua saya melihat bahwa, oh ya anak ini sudah mampu ini. Nah ketika kemudian beberapa tahun berselang, saya ketemu dengan seorang calon, maka mereka menyetujui. Jadi ini kemudian menjadi suatu hal yang harus dicamkan. Persiapan itu bukan dilakukan setelah khitbah. Siap dulu baru khitbah. Bukan khitbah dulu baru persiapan. Nah, jadi kalau memang kita berniat mau menikah, siapkan dari dini. Teman saya ada yang persiapannya dari SMA. Dia menjaga diri dia, mempersiapkan diri dia bagi seorang laki-laki yang taat. Kemudian ketika dia sudah menikah, dia bilang, abang, saya menjaga saya menjaga segala sesuatu kesucian untuk hari ini. Nah, mantap. Karena dia sudah menyiapkan. Orang tuanya diyakinkan, segala macam dipersiapkan. Gitu, Mas Syan, persiapan dulu. Persiapan. Apakah itu berarti bahwa sejak awal orang tua harus dilibatkan? Ya. Apakah itu berarti dari awal orang tua harus menjadi sensor pertama? Ini laki-laki atau perempuan ini cocok nggak untuk saya atau tidak? Seperti itu. Nah, tapi ini juga menjadi masalah besar karena seringkali orang tua itu juga kurang pemahaman tentang Islam. Karena itu mereka menolak, contoh gara-gara lainan etnis. Orang Jawa nggak cocok sama orang Sunda, orang Padang nggak cocok dengan orang Betawi misalnya. Nah, ini perkara-perkara yang harus kemudian kita lihat sekali lagi. Apakah Rasul pernah mengatakan yang sedemikian? Memang betul sebuah budaya yang sama cenderung akan melanggengkan pernikahan. Tapi Islam melululantakkan semua batas budaya. Islam memiliki budaya tersendiri. Dan selama mereka sama-sama sayang sama Allah, toh yang menikah mereka, toh kalau seandainya ibu kemudian menyetujui, bagian pahala juga dapat pada ibu dan bapaknya. Nah, jadi kalau yang seperti ini, maka tidak boleh. Ibunya yang harus sadar. Apalagi milih karena harta. Masya Allah, harta itu cuma bertahan, kalau wajah itu cuma bertahan 3 hari, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nikah karena wajah, 3 hari kemudian setelah menikah, rumput tetangga lebih hijau. Ini itu penelitiannya begitu. 3 hari rumput tetangga lebih hijau. Tetangga saya nggak ada rumput. Oh, nggak ada rumput. Beton semua ya. Semua. Nah, kalau menikahnya karena gara-gara harta, 3 bulan. Untuk apa? Untuk balik nama. Nah, setelah itu diracun mati kan itu kan. Nah, itu karena harta berbahaya. Nah, jadi menikahlah karena Allah. Itulah yang sebaik-baik pernikahan. Jadi kira-kira begitu. Gitu Mas Syan. Jadi menikah karena Allah. Paham sekarang. Nah, mati langkah dia. Udah mati gaya nih, udah mendengarkan tausiah. Wah. Nyesel ya tuh datang ke sini. Apalagi dengan era globalisasi sekarang, informasi dari segala penjuru dunia dengan arus informasi yang macam-macam, internet segala macam yang dilihat. Itu kan para remaja kita itu kan jadi bagaimana itu Ustaz untuk mengatasi itu kan mempengaruhi juga kan. Ditambah lagi budaya-budaya Korea nih, wah. Siapa di sini yang suka nonton film Korea, sinetron Korea yang drama percintaannya luar biasa. Nangis. Sarang he. Betul nggak tuh? Seperti itu. Jadi kalau nonton Korea ini saya sempat nih pernah nih nonton episode 1, 2, 3 gitu ya. Oh ya Allah, kisah percintaannya aduh gitu ya. Itu ternyata
apa ya namanya gozul fikri, perang pemikirannya membuat kita jadi pengen seperti itu. Betul. Seolah-olah itulah yang benar. Bagaimana tuh Iya. mencegah dari seperti itu? Nah, kalau gitu kita tanya kemudian pelakunya dulu nih sebaiknya. Mas, kalau di masa-masa lalu apa yang membuat Mas kemudian kepengen banget untuk kemudian pacaran? Hal-hal apa yang mau dilakukan itu? Yang bikin kita sampai pengen pacaran mungkin karena biasanya kan satu lingkungan permainan tuh yang lawan jenis tuh kadang-kadang ya Ngalem. bikin tertarik, apa manis, jadi kita suka. Oke. Biasanya Pengen sih ada yang gitu. merhatiin, diperhatiin. Oke, diperhatiin dan memperhatikan. Terutama seperti sekarang faktor-faktor Mungkin ingetin budaya. makan juga. Nah, ingetin sholat pernah nggak tuh? Ingetin sholat. Iya, itu dia tuh. Itu dia tuh. Itu dia tuh enggak tuh. Baik, kalau tentang masalah-masalah budaya sekarang menyerang, ini memang luar biasa ibu-ibu sekalian dan pemirsa di rumah. Kita melihat banyak sekali remaja-remaja kita akhirnya terkungkung pada hal-hal seperti itu. Saya pernah ke Korea dan saya kasih tahu bahwa film yang dibuat ataupun sinetron-sinetron yang dibuat itu adalah angan-angan yang tidak menjadi nyata di realita mereka. Karena itu adalah dibuat film. Contoh, saya kasih tahu. Tahu superhero Amerika? Apa aja? Superman. Superman, Iron Man, Spider-Man, segala man yang lain kan itu kan ya. Nah, maka itulah superhero. Kenapa superhero banyak di Amerika? Karena Amerika adalah the most dangerous place on earth. Tempat yang paling berbahaya di dunia menurut satu penelitian. Karena mereka paling berbahaya, kriminalitas luar biasa, pencurian terjadi setiap berapa detik, pembunuhan terjadi setiap berapa menit, pemerkosaan terjadi setiap berapa menit, maka mereka mendambakan kehidupan yang aman. Karena mereka berharap punya superhero. Sama kayak orang-orang Korea. Karena mereka kemudian tidak mendapatkan romantisme di dunia nyata, mereka bikin film. Nah, ini kemudian kita lihat. Mas Felix, kita akan lanjutkan lagi tentang boleh. budaya yang luar biasa ini menyerang kita. Baik, nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai serangan-serangan budaya melewati film dan tayangan-tayangan yang sangat luar biasa membuat muda-mudi kita ini terpuruk karena cinta. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada pemirsa semua yang ada di rumah bahwa apabila ingin menanyakan kepada narasumber atau bintang tamu yang ada di sini di Inspirasi Iman, bisa di Twitter kita di @inspirasiiman. Kita akan lanjutkan setelah ini. Ya, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Seperti biasa, di segmen ini saya tidak akan membiarkan diri saya atau Uncle Jack atau bintang tamu kita berbicara sendiri, juga narasumber kita berbicara sendiri, tapi tentu kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah terkumpul banyak dari ibu-ibu atau sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Silahkan. Oke, Ya, I'm here iya kelihatan. with my mamam. Mama Mamnya baru jamak ya gitu ya. Mama. Ini ada Ibu Jumriah. Ini nih, ingin bertanya ini kepada Ustadz Felix mungkin. Ya, silakan. Silakan Ibu Jumriah. Berdiri Ibu, ya. Diri, jangan di atas kursi, dirinya situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Najumriyah Ya. dari Majlis Ta'lim Asy-Syaja'atul Mardiyah. Baik. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak. Ya. Saya ceritanya mempunyai seorang anak, dia Ya. berpacaran. Terus saya melarang anak saya, nak kamu jangan berpacaran, mama khawatir takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau Betul. kamu berbuat yang negatif gitu yang dilarang Ya. oleh Allah. Kata dia, mama emang pacaran kok nggak boleh sih? Saya kan keluar cuma makan aja dan minum. Saya juga mama mempunyai iman tidak. Insya Allah tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Betul. Terus gimana ya Pak Ustadz solusinya? Gitu Ya. aja ya. Gitu aja. Iya gitu aja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita kumpulin dulu ya. Kumpulin. Ustadz Ya. Felix ya. Ini Ya, satu boleh. pertanyaan juga dari adik kita. Siapa namanya? Wira. Wira swasta. Ya. Wira Insya usaha. Allah kita doain ya. Silakan Wira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wira Wijaya Ya. dari Universitas Islam Jakarta. Ya. Saya ingin bertanya, kan sudah kita ketahui bersama ya sebagai umat Islam bahwa orang yang berpacaran pasti akan mendekati zina, dan Betul. bagi orang yang berzina itu dirajam atau dicambuk ya. Betul. Tapi di negara kita Indonesia orang yang berzina itu dipenjara. Nah, saya kalau mau nulis ujian diisi orang yang berzina hukumnya apa? Saya bilang penjara itu salah. Ya kan? Tapi kan disuruhnya dicambuk atau dirajam. Ya. Tapi kenapa tidak diterapkan di sini? Apakah undang-undang itu lebih tinggi derajat daripada Al-Quran? Sehingga Al-Quran menjadikan informasi belaka gitu ya? Ya.
Nah, apakah seperti itu? Menurut tanggapan Ustaz Felix sendiri gimana? Apakah dengan di penjara itu dosa-dosanya diampuni yang berzina gitu? Padahal kan kalau misal Al-Quran diterapkan, pasti orang-orang bakal menjauhi pacaran zina karena mereka takut kan, takut dirajam atau dicambuk ya kan? Nah, seperti itu menurut saya. Bagaimana pendapat Ustaz Felix? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ustaz Felix dijawab. Ya, baik. Saya jawab yang kedua dulu. Jadi inilah memang ironi sebagai orang Indonesia yang kita tidak diterapkan aturan-aturan Islam. Karena itu aturan-aturan Islam yang kita pelajari baik di sekolah, baik di kuliah ataupun yang kita baca di Al-Qur'an, beberapa di antaranya atau sebagian besar di antaranya itu hanya menjadi teori belaka. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'." Bahwa kami menurunkan Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu perkara. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah di antara kalian dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Betul, ketika kita lihat zaman sekarang, kalau orang misalnya berzina, dia tidak dilakukan hukuman rajam ataupun tidak dilakukan hukuman cambuk kalau dia belum menikah, tapi hanya di penjara. Yang keluar mungkin dia bisa melakukan hal yang lain lagi. Maka orang tidak menjadi jera. Efek daripada hukum Islam salah satunya menjadi jera. Tapi inilah menjadi tugas kita masing-masing. Karena umat sekarang belum menerapkan, tugas kita lah untuk mendakwahkan dan untuk diterapkan. Nah, jadi ini kemudian memang kelemahan yang kita punya. Dan karena itulah bergerak lebih cepat, bergerak lebih kuat, memperjuangkan agar hukum Allah ini menjadi satu-satunya hukum bagi manusia. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, tentang ibu tadi punya anak pacaran, kemudian sudah disuruh putus tapi nggak mau. Nah, ini kemudian yang kita lihat, satu orang pacaran ini adalah dikit atau banyak itu berasal daripada dia tidak mendapatkan perhatian dalam keluarga. Maka dia mencari perhatian di luar keluarga, di luar rumah. Maka sebenarnya cara yang paling baik adalah mendekatkan diri kita dengan anak-anak kita. Pertanyaan saya pada ibu-ibu sekalian yang punya anak perempuan, berapa kali dalam 1 bulan punya waktu khusus berdua dengan anaknya? Berapa kali kira-kira? Belum ada. Lah kenapa? Karena kita sudah malu, gengsi dan sebagainya. Kalau seandainya kita tidak bisa berdua-duaan dengan dia, bagaimana mungkin dia bisa curhat sama kita? Kemudian menumpahkan segala perasaan dia sebagai seorang perempuan yang punya masalah, termasuk masalah cinta. Saya sarankan ibu-ibu sekalian harus dekat sama anak-anaknya. Nah, karena dia sudah dekat, maka dia mencari solusi di rumah bukan di luar. Kalau ada yang mengatakan, tenang aja, kita cuma makan kok, kita cuma pegangan tangan kok, kita cuma ini kok, cuma itu kok. Saya kasih tahu ibu-ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, segala sesuatu zina diawali dengan kata cuma. Betul begitu? Cuma teman kantor kok. Nah, gitu kan ya. Cuma temen ini kok, cuma nganterin doang kok. Semua itu diawali cuma. Maka kita pun nikah dulunya cuma, kan itu kan ya, cuma tetangga, cuma teman sekelas, cuma teman dan sebagainya. Cuma itu berbahaya. Saya cuma ngingetin aja. Pakai cuma. Terima kasih, itu jawabannya. Baik, Masya Allah. Bagaimana Bu Wira, gimana jawabannya? Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah jawabannya mudah-mudahan puas. Kalau belum puas nanti di belakang panggung ditanyain lagi ya Mama. Dilanjutkan secara jantan. Baik, sekarang ada lagi pertanyaan dari Twitter yang sangat ini banyak juga terjadi, mewakili dari berbagai macam orang. Ya. Dari @fitri1075, saya menikah tanpa pacaran, tapi toh gagal juga tuh Ustaz. Kenapa bisa seperti itu? Karena menikah. Saya merasa udah syar'i ini, tapi kok tetap aja gagal juga ketika pernikahan. Pertama, saya baru nge-tweet tadi pagi bahwa suatu fakta yang minoritas itu tidak bisa menjadi legitimasi fakta yang mayoritas. Artinya beberapa kasus-kasus kecil tidak menghapuskan bahwa sesuatu yang besar. Misal, kita bilang Islam itu indah. Percaya Islam itu indah, ibu-ibu sekalian? Yakin? Benar? Islam itu indah. Tapi ada nggak orang Islam yang nyuri? Ada. Ada nggak orang Islam yang nggak tepat janji? Ada. Banyak. Ada nggak orang Islam utang nggak bayar? Pengalaman ini berarti nih. Beberapa fakta yang kemudian ada pada kaum muslimin tidak menghapuskan Islam itu tidak indah. Maka itu adalah sekadar fakta. Nah, kalau kita kepada kasus yang tadi, kita sudah menikah tanpa pacaran kok. Tapi kenapa pernikahan kita juga gagal? Yang perlu kemudian kita waspadai, menikah bukan karena Allah. Saya jelaskan sedikit. Sebelum saya menikah dengan istri saya
kita sama-sama mencintai Allah, menjadikan jalan dakwah sebagai jalan perjuangan dalam Islam, dalam keluarga kita juga. Maka sebelum saya menikah, saya minta dia menghafalkan satu hadis. Nih saya bacain hadisnya. Hadisnya adalah berasal dari riwayat Baihaqi yang Rasulullah bersabda, ingatlah aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga. Jadi Rasul menyampaikan istri-istri yang menjadi penduduk surga. Siapa? Yang penyayang, yang banyak anak, yang subur, yang memberikan manfaat paling banyak kepada suaminya. 3 itu syaratnya. Yang keempat yang paling penting, yang jika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti suaminya, ia segera datang hingga berada dalam pelukan suaminya dan kemudian berkata, wahai suamiku, aku tidak dapat memejamkan mata sebelum engkau meridhoiku. Oke. Romantis nggak? Romantis, itu cuma ada di dalam Islam. Nah, maka ketika saya berkeluarga, saya beristri, banyak masalah nggak kalau dalam berkeluarga? Banyak. Ustadz juga punya banyak masalah. Keluar rumah, dek mau makan apa dek? Terserah. Laki-laki tuh paling anti dengar kata terserah. Lalu saya tanya, mau makan ayam nggak? Kan kemarin sudah makan ayam. Mau makan ikan nggak? Amis ah. Gado-gado, ah nggak mau sayur ah nanti sakit perut. Kalau gitu mau makan apa? Terserah. Kemudian saya bilang, udah kalau gitu nggak usah makan deh. Ya udah kalau gitu nggak usah makan. Ya udah kalau gitu kita pulang aja. Pulang aja nggak apa-apa. Ngambek. Gengsi kan mau minta maaf kan ya? Cewek lebih gengsi lagi mau minta maaf. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya ingatkan dia, adik, ada ingat hadisnya? Maka selanjutnya sudah bisa kita tahu masing-masing. Nah, itu kalau kemudian sama-sama taat sama Allah. Kalau dia nggak taat sama Allah, kita ingetin, dek, ada ingat hadisnya? Terus gua harus bilang wow gitu. Makanya ketaatan sama Allah membuat ini rumah tangga terasa romantis. Pacaran setiap hari, bukan pacaran yang nggak nikah-nikah. Nah jadi kira-kira begitu. Nah inilah kemudian rumah tangga dibentuk oleh Rasulullah yang dicontohkan pada kita, yang setiap hari adalah happy. Nah kira-kira begitu. Nah itu bisa ditiru nih oleh semuanya pemirsa di rumah maupun hafalin tuh hadisnya. Nah sahabat-sahabat kita yang ada di sini, apabila nanti hendak menikah, yang perempuannya, yang wanitanya ini disuruh hafal hadis itu. Jadi kalau ada apa-apa, kembali lagi ke ayat, kembali lagi ke hadis, kembali lagi ke dalil. Nah, udah nggak bisa berkutik tuh kalau beriman. Kalau beriman takut sama Allah udah nggak bisa berkutik kalau udah ada dengar dalil, ayat Quran maupun hadis yang sangat luar biasa. Selanjutnya di segmen berikutnya nanti Shan akan bercerita kepada kita semua sebenarnya gampang membuat cewek-cewek mau melakukan apapun untuk laki-laki. Jangan kemana-mana karena pembahasannya akan lebih seru lagi. Kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Nah, tadi Shen mau menceritakan pada kita, Ustadz Felis kan tadi Mas Felis sudah bilang pada kita bahwa sebenarnya laki-laki para pria ini memiliki beribu cara untuk membuat para wanita bertekuk lutut dan mau melakukan apa saja untuknya. Apa itu Shen kira-kira? Kalau rumus-rumusnya sih udah ada di buku-buku, di Grammy semua udah ada. Biar yang para wanita-wanita ini hati-hati. Yang paling berbahaya. Waduh. Jadi emang kita kalau sama perempuan nih kan beda sama laki, gimana dong ya? Pasti beda. Iya. Jadi yang ngegombalnya ya cewek senang digombalin ya kita gombalin. Kalau emang kita kejar nggak bisa dikejar, ya kita mundur dulu. Tarik ulur, jinak-jinak merpati. Iya, buat diatur penasaran. aja. Kalau nggak bisa diatur, cari yang lain. Kayak ngurus rumah bisa diatur ya. Sebenarnya sekarang ini nggak hanya wanita aja yang bisa digombali. Penggombal itu wanita juga bisa menggombali laki-laki. Nah, wanita-wanita. Saya pernah jadi korban digombali sama wanita loh. Yang benar. Nanti baca buku saya nanti. Buku beneran nih, buku beneran. Gitu. Masya Allah, akhirnya selama ini dapat buku, sekarang saya dapat buku nih ceritanya dari Uncle Jack. Panas dia. Nah tadi Uncle Jack bilang nih, sebenarnya tidak hanya wanita jadi korban, tapi laki-laki juga jadi korban dari wanita-wanita yang melakukan Seperti apa tuh wanita-wanita penggoda tuh? Apa nih contohnya wanita-wanita yang menggoda Sekarang ini wanita itu lebih agresif daripada laki-laki. Tapi kan tidak semua wanita toh. Iya, tapi sekarang cenderungnya ke sana. Penyerang berarti wanitanya ini. Iya, agresif. Gimana tuh? Misalnya Contohnya? apa namanya mengungkapkan cinta. Itu lebih dulu wanita daripada laki-laki sekarang. Misalnya di Twitter. Saya baru beli Twitter kemarin kan. Jadi Oh Twitter dibeli. Oh gitu. Gimana? beli dua saya. Oh beli dua Di situ Twitter. kadang-kadang kita lebih pasif, tapi dia itu lebih agresif dengan menggoda kata-kata rayuan. Padahal saya sudah punya istri padahal.
Kenapa wanita masih mengejar-mengejar saya? Dipelak Emang kali ya? resikonya orang gantengnya seperti itu. Sebentar, itu yang ngejar-ngejar itu punya utang atau enggak itu? Selama ini saya memang utangnya banyak. Nah itu gimana tuh Mas Felix? Tadi kan Gimana selama ini dari awal sampai hampir segmen terakhir ini kita selalu Iya. membahas bahwa Laki-laki. hati-hati wanita karena laki-laki ini punya beribu macam cara agar Iya. wanita bisa melakukan apa saja untuknya. Tapi jangan lupakan juga bahwa ada juga jenis wanita-wanita yang menggoda. Nah, Betul. Ya, jadi perlu kita sampaikan pada seluruh wanita-wanita yang kemudian memang menonton acara ini bahwa wanita yang baik itu bukanlah wanita yang pintar menarik perhatian laki-laki. Lewat lisannya dan lewat gerak-geriknya yang menggoda. Nah, seperti apa kemudian ngomong dikiut-kiutin misalnya. Yang gimana tuh ngomong gimana, dikit-kitin? Saya tuh nggak bisa niruin. Pengen tahu. Tapi ngomong dikiut-kiutin lah jadi kira-kira. Jadi Contohnya? diimut-imutin misalnya. Kamiu gitu. Gitu-gitu namanya. Aku gitu. Cemungut gitu nah. Ya gitu-gitu kemudian ngomong dikiut-kiutin, kemudian diimut-imutin. Kalau di sosial media foto kemudian yang diimut-imutin, ada kemudian Ambil dari cahaya atas terang gitu dari ya? atas. Mulutnya dimonyongin Nah, dan ditembem-tembemin. Nah, ini contohnya. Nah. Nah itu, jadi itu adalah tindakan-tindakan yang kemudian menggoda. Dan itu bukan hanya kemudian pada sosial media, tapi ketika kemudian perempuan di flirting, mereka kemudian balas, memberikan sebuah respon-respon. Dan memberikan harapan. Nah, memberikan harapan. Nah ini kemudian kita katakan bukan hanya laki-lakinya yang cari masalah, perempuannya juga cari masalah. Kalau ketemu cocok, ketemu Mas Yan cocok nih. Sama-sama gombal. Shen gimana? Kalau seandainya ada jenis wanita seperti itu, apakah tergoda juga kah? Atau sebenarnya nggak juga sih? Iya tergantung namanya orangnya. laki kan karena suka tergoda, tergantung ya milih-milih lah. Iya. Kalau kesimpulan di masa depan kira-kira pengen seperti apa nanti? Setelah- Pacaran dulu atau menikah atau Ya, seperti kalau apa laki-laki wanitanya? sebenarnya kalau laki-laki yang bener itu nggak mau pacaran, pasti mau langsung bawa ke KUA nikah. Kalau mau Nah. serius. Kalau yang laki-laki yang benar. Kalau yang kebanyakan nggak benar? gombal pacaran dulu, itu biasanya nggak serius tuh. Oh, pulang digebukin ini kayaknya. Udah dapet triknya, berarti itu nggak serius tuh. Kalau yang nanti dulu berapa tahun lagi nggak Wah serius. itu tuh udah. Oke, jadi setelah acara ini selesai, apa yang dilakukan oleh Kalau nggak itu tuh ada yang buat aplikasi diajak paling ke penting. KUA, tinggal ke KUA. Ibu-ibu mau daftar? Silahkan kalau mau daftar. Alhamdulillah kita juga sudah mengakhiri semua perbincangan kita. Kita harap ada yang kemudian didapatkan, ada manfaat yang didapatkan dari acara ini. Yang perlu kemudian saya sampaikan sebagai bagian daripada acara ini, jaga kehormatan baik-baik ibu-ibu sekalian. Anak-anak kita punya masa depan. Mungkin awalnya agak terlihat sulit, tapi masa depan mereka insya Allah akan lebih mudah untuk kita atur. Jaga kehormatan, raih kemuliaan. Itu yang kemudian perlu kita lakukan pada diri kita, pada saudara-saudara kita, anak-anak kita, ataupun yang dekat dengan kita. Karena itu saya ingin memberikan sebuah buku, judulnya Udah Putusin Aja pada Mas Yan. Mudah-mudahan bermanfaat ini Mas. Terima kasih. Uncle Jack mau kasih Kalau buku Uncle juga Jack buat mau kita? kasih buku juga nih. Buku By Yourself. Oh, terima kasih. Kayak Uncle nama Jack. lagu nih ya. Jack Strong, nama samaran saya. Oke. Nama pena. Nih, buat Sen. Oke, Buat- terima kasih. Terima Ustaz, kasih ini Uncle buat Jack. Oki, Terima kasih silakan. banyak. Saya ngerti maksudnya apa. By yourself, tulis sendiri. Ternyata bukunya adalah buku kosong. Saya pikir beneran buku, taunya By Yourself. By Yourself. Tulis Buku sendiri. By yourself. kosong. Jadi isi aja sendiri isinya apa. Uncle Jack makasih ya, bukunya Boleh. akan saya tulis tentang perencanaan hidup Buat ke ibu-ibu depan. dan pemirsa di rumah silakan pesan di toko material terdekat ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini dapat banyak ilmu, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Majelis Taklim, untuk teman-teman dari UIN maupun UIJ, dan tentu saja dari Mas Syan Hashim. Insya Allah keluar dari gedung ini sudah dapat pencerahan yang luar biasa. Amin, berkah. Jangan lupa kalau masih ingin mendapatkan pasangan yang baik, kalau nikahnya masih lama, udah putusin aja. Yang penting kita memperbaiki diri, insya Allah akan mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Jangan lupa kalau ingin bertanya tetap di Twitter kita di @inspirasiiman. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saja.